Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Yasmin Hasmi, SOS MDS, dosen program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti uji sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudrisayontek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen sebagai salah satu syarat berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Studio 4 Visual Campaign Design. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang diampu pada semester genap, memiliki bobot sebesar 5 SKS dengan kode khusus W232500020. Mata kuliah Studio 4 Desain Kampanye Visual membekali mahasiswa dengan pemahaman, perencanaan, dan perancangan kampanye komunikasi visual baik kebutuhan komersil maupun sosial. Proses pembelajaran menekankan pada kekuatan riset, perumusan strategi komunikasi, serta pengembangan konsep visual yang matang. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk mendesain, mempresentasikan, hingga mengevaluasi media kampanye secara kreatif, persuasif, dan profesional dalam bentuk proyek terapan berbasis riset serta portofolio kerja. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan sistem tatap muka, baik melalui kelas tatap maya maupun metode hybrid. Pendekatan mengajar yang saya terapkan berbasis project-based learning. Proses belajar mengalir secara interaktif melalui bedah kasus, asistensi desain, diskusi kelompok untuk mematangkan konsep, serta simulasi pameran atau presentasi karya kreatif guna memberikan pengalaman nyata dunia industri desain bagi mahasiswa. Ada 6 CPMK utama yang diharapkan dari perkuliahan ini, antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan tujuan kampanye komunikasi visual dalam konteks komersil maupun sosial. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan riset target audiens, menganalisis isu, serta memetakan permasalahan komunikasi visual sebagai dasar strategi kampanye. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun strategi komunikasi visual, menentukan pesan utama, media, dan positioning kampanye secara sistematis. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang media kampanye seperti poster, video, media sosial, ambien media, dan media lainnya. Dengan mengintegrasikan identitas visual, kreativitas, dan teknologi desain. CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan simulasi implementasi kampanye, mengukur efektivitas pesan, dan mengevaluasi hasil desain didasarkan umpan balik audiens. CPMK 6, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil proyek kampanye visual secara profesional dalam bentuk portofolio, laporan, maupun pameran bersama tim. Komponen evaluasi akhir dilakukan secara objektif dan transparan yang terbagi di dalam 3 aspek penilaian, yaitu akumulasi tugas mandiri dan kelompok sebesar 33%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan proyek ujian akhir semester sebesar 42%. Selanjutnya, mari kita simak video proses pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah Studio 4 Visual Campaign Design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, oke, semangat ya. Ya, hari ini kita masuk di mata kuliah Studio 4 di pertemuan 2. Sebelumnya kita mempelajari terkait dengan definisi apa itu kampanye dan jenis-jenisnya.
Ya, kalau untuk di remind sebelumnya kita ada dua jenis kampanye, yaitu komersial dan sosial. Nah, sekarang kita tahap berikutnya mengenai tentang alur membangun strategi konsep desain kampanye visual. Nah, ada tahapannya, teman-teman. Ya, jadi kalau dari klien kita menerimanya yaitu kan brief ya dari klien, maka kita harus merubah menjadi creative brief. Nah, itu fungsi dari tugas kita terkait dengan hal tersebut. Nah, pertama, setelah kita tahu latar belakang apa sih yang menjadi masalah dari perusahaan atau merek yang kita lakukan tadi, lalu kita harus mengetahui apa campaign goals yang ingin dicapai. Karena campaign goals itu adalah tujuan. Tujuan itu apa sih yang mau dicapai? Apakah brand awareness-nya? Atau dia ingin memperluas target audiensnya, atau ingin mengganti positioning. Jadi tujuan ini menentukan strategi kita, ya. Kemudian akhirnya kita mulai research, kita banding pesaing kita siapa, terus behavior target audiens kita apa, kemudian kita juga mencari apa sih yang disukai oleh target audiens kita dan lain sebagainya. Dan research ini berarti mengumpulkan informasi dan termasuk tren visual. Karena ketika kita tahu target audiens kita mengenal, sehingga kita bisa menyesuaikan seperti apa gaya yang akan kita sampaikan komunikasinya. Kemudian kita setelah research kita ketemu dengan insight. Insight itu apa? Ya, insight itu untuk menganalisis data riset untuk menemukan pemahaman kunci dalam dan peluang yang kira-kira dari hal yang dikeluhkan gitu ya jadi message yang pas banget buat mereka gitu ya. Kemudian akhirnya message yang kita ingin sampaikan berupa big idea, mengembangkan konsep utama yang kuat dan inovatif. Jadi key message apa yang ingin disampaikan. Oke. Setelah itu kita sudah menemukan, berarti kita masuklah ke mood board, key visual kita dan visual log. Jadi kita mengunci seperti apa visual yang akan digunakan sehingga seriesnya akan dikenali. Jadi jangan beda, misalnya nih poster ya, poster campaign poster A, ketika mau bikin media yang lain itu harus warnanya sama, secara layout juga sama, posisi logo juga sama, sehingga dikenali bahwa itu adalah karya dari campaign tersebut. Karena kalau berbeda dia akan beda ya. Nah gitu, tidak dikenali. Kemudian langsung kita eksekusi. Nah, di dalam big idea ini itu kita ada what to say dan how to say dalam strategi. Nah, kalau di big idea ini kita sudah tahu big idea itu adalah merencanakan kampanye dan menentukan big idenya. Pesan apa, strategi apa, identifikasi masalah yang dihadapi sehingga kita bisa menentukan karya kita seperti apa yang ingin disampaikan. Kemudian mood board-nya sehingga image apa, layout apa, bahasa, copywriting apa yang digunakan, kemudian bagaimana cara menyampaikannya sehingga pendekatannya agar sesuai dengan audiens. Oke, seperti itu. Boleh saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada studi kasus terkait dengan merek Ross, ya, kampanye Come As You Are. Ada yang pernah tahu kasus ini, gitu ya? Nah, sebelumnya Ross ini brand yang sebenarnya target audiensnya bukan untuk di pasaran umum, dia untuk berkaitan dengan tenaga medis. Jadi memang tidak digunakan untuk fashion. Namun ternyata
persepsi terhadap pros itu kurang baik ya, begitu ditakis, bahkan dia itu sampai dianggap produk yang buruk gitu, dianggap jelek. Nah, akhirnya goals mereka adalah ingin mengubah persepsi publik dari sepatu jelek menjadi ikon ekspresi diri yang trendy untuk meningkatkan penjualan global. Sehingga dia ini goalsnya nih. Berarti kan strategi komunikasi kita harus menyesuaikan ya. Jadi jangan sampai yang disampaikan tidak sesuai. Jadi dia ingin menjadi perubahan persepsi. Nah, ini tujuannya, ya. Kemudian apa yang kita harus lakukan? Nah, kita mulai research, menemukan adanya tekanan sosial pada generasi muda untuk tampil sempurna di tengah tren fashion yang kaku. Jadi mereka butuh eksistensi ya. Kalau Gen Z itu biasanya FOMO, dia kepingin apa yang lagi tren ingin ikutan. Ya, itu sebenarnya dipahami oleh kita sebenarnya boleh, kita sebagai Gen Z ini kan, saya tidak. Sebagai Gen Z kalian boleh mengikuti, tapi kalian sebagai desainer, kalian juga harus sadar bahwa desainer itu memahami kondisi, oh ternyata FOMO itu menjadi keuntungan bagi desainer. Jadi untuk mengajak secara marketing kita bisa menyesuaikan untuk target-target kita kenali, oh dia sukanya apa yang lagi tren, misalnya apa sih kafe apa yang terkenal, biasanya orang datang untuk foto-foto dan eksis di situ. Oke, kita lanjut. Kemudian ditemukanlah insight minimal minat terhadap pros bukan karena fungsi yang nyaman, melainkan bentuknya yang berbeda, sehingga kenyaman ekstrim ini berpeluang menjadi simbol perlawanan tren. Jadi karena dianggap tidak buruk, sehingga dia membuat sebuah simbol perlawanan tren. Jadi lu nggak usah pakai yang kaku, tapi sesuatu yang fun gitu ya. Bahkan dia akhirnya bikin idenya come as you are, sebuah pesan pembebasan untuk merayakan keunikan diri, tampil apa adanya bersama pros. Jadi dia memainkan personalize pin-pin yang bisa ditempel. Jadi dengan identitas dirinya bisa ditampilkan di sepatu pros itu. Nah, kita kan akhirnya menentukan mood board kita nih. Visual logis kita seperti apa, merancang estetika visual yang berani, penuh warna, mengeksekusikan foto figur publik yang otentik sebagai aset utama, serta mengunci tata letak logo dan slogan demi konsistensi brand. Akhirnya siapa yang ditarik? Itu figur-figur, salah satunya Drew Barrymore. Dan banyak sekali ya, ada website yang bahkan dia khususkan untuk menyatakan comes as you are. Jadi strateginya langsung ngebum ya, meluncurkan kampanye secara massal melalui iklan video, baliho global, materi promosi toko, hingga aktivasi digital interaktif di media sosial. Dan kalian juga bisa akses karena memang saking boomnya pada saat itu ya, sehingga mereka open akses untuk melihat strategi kreatif mereka yang bisa dicek di link tersebut. Nanti akan saya bagikan ya terkait dengan konten ini, sehingga apa yang kalian pelajari bisa dipelajari gitu ya, bisa dipelajari, dicek ulang. Nah, untuk websitenya sendiri ketika diklik, kita coba klik ya. Ya, seperti ini. Dia menampilkan introduction terkait dengan apa ya yang dikomentari oleh bahkan ada hashtag. Memang kalau campaign kita seperti yang pertama, saya sudah menyampaikan hashtag menjadi kekuatan sosial media. Karena hashtag itu ketika kita memutuskan campaign, kita harus ada hashtag berkaitan dengan
campaign apa yang kita ingin sampaikan. Kemudian dia sudah, nah, social engagement, ya, influencer, dia menampilkan influencer kolaborasi, ya, kolaborasi dengan, dia menggunakan berbagai media partnernya, sehingga ketika ada tokoh yang memang mereka suka, ya, dia kan follow influencer sangat banyak, ya, karena mereka memang pengguna sosmed sangat intensif, ya, sehingga untuk pendekatannya sangat cepat, sehingga itulah yang akhirnya mungkin ada campaign yang mereka juga di FOMO ikutan juga menampilkan crops-nya masing-masing dengan hashtag yang telah disebar seperti itu. Oke, nah sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Mahen, ya silakan Mahen. Saya mau tanya terkait itu sih Bu, perbedaan antara insight dengan big idea. Dan boleh dikasih contoh nggak sih Bu, bagaimana sebuah insight ini bertransformasi menjadi big idea? Seperti itu Bu. Oke, bagus banget pertanyaannya Mahen, ya teman-teman. Terkait dengan dua tahap ini, insight dan big idea, memang transisi yang penemuannya cukup unik, ya. Jadi dari insight itu biasanya ditemukan saat keluhan dari customer kita, gitu. Jadi kita tahu nih, kita ambil contoh aja mungkin ya untuk memudahkan, ya. Kalau misalkan insight itu adalah dari iklan Rinso, ya. Insight-nya adalah ibu-ibu paling sebel anak-anak pulang dari sekolah atau bermain, dia bajunya kotor. Kayaknya kayak menjadi ibu rumah tangga yang kurang baik gitu, ya. Kayaknya anaknya kelihatan kecil terus, ya. Tapi akhirnya dari si big idea-nya si Rinso, dia mencoba mentransformasikan bahwa kan dia tidak biasa sebutannya. Misalnya deterjen anti noda itu sangat biasa banget. Jadi dia membuat kalimat big idea adalah berani kotor itu baik. Nah, berani kotor. Jadi tidak ada dia menampilkan bahwa ibu-ibu itu tenang, pokoknya anak-anak kamu tuh kalau kotor itu justru keren gitu, ya. Jadi sehingga si ibu-ibu pun tenang karena Rinso punya anti noda, ya, deterjen anti noda yang cukup ampuh gitu, ya, sehingga nggak usah takut dengan kotor gitu. Ya, mungkin saya coba putarkan video tentang iklan Rinso. Ayo berani kotor, ya. Aku ya, ikutan yuk. Tapi sepatu baruku, aku punya ide. Hah? Ayo kalau main. Kalau yang berani ikutan bisa mendapatkan teman baru. Bebas saudara. Rinso anti noda. Aku mengenai teman baru. Sebelum berikan juga dalam sekali kerja. Ibu, ayo berani ikutan. Rinso anti noda dan sekali kerja. Ya, jadi terbayang, ya, transformasi bahwa ibu takut dengan kotor, gitu, ya. Tapi Rinso berhasil menyampaikan bahwa berani kotor itu, jadi jangan takut dengan kotor, sehingga tampilan ibu anak main bola itu jadi kayak ibunya tenang, mau kotor kayak apapun, tidak berarti dia justru menunjukkan bahwa anaknya aktif, produktif, tapi akan bersih, tenang dengan Rinso, deterjen Rinso, sebegitu. Oke, cukup jelas? Oke, teman-teman, sudah cukup jelas, ya? Ya, oke, terima kasih. Kalau gitu, kalau ada pertanyaan lagi terkait dengan hal campaign ini, strategi kreatif, cukup jelas, ya, teman-teman? Oke, berarti siap dengan tugas minggu depan.
Ya, minggu depan saya akan meminta kalian mencari kasus ya campaign yang memang bisa kita lihat strateginya seperti apa, sehingga dibuat kelompok aja gitu ya tugasnya, nanti dibagi menjadi 3 kelompok masing-masing untuk menyiapkan studi kasusnya. Minggu depan kita akan membahas terkait pemetaan strategi kreatif campaign visual. Oke? Oke? Oke ya. Oke, kalau gitu kelas saya tutup. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Studio 4 Visual Campaign Design pada program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana Jakarta. Video ini diajukan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik bagi tim penilai dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.